Di era sekarang, media sosial telah menjadi panggung utama bagi masyarakat untuk menyuarakan isi pikiran mereka. Yang ketiga, batasan hukum. Namun perlu diingatkan bahwa kebebasan ini tidak bersifat absolut. Selanjutnya mengatur pendahuluan. Fenomena no viral no judge muncul karena ketidakpercayaan publik terhadap lambannya kinerja aparat penegakan hukum, di mana berhenti kecuali viral di media sosial. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama itu analisis berdasarkan teori negara hukum. Jadi menurut konsep negara hukum, setiap warga negara itu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, equality before the law. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi kepercayaan masyarakat itu terhadap negara hukum, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat mempengaruhi cara masyarakat memperoleh keadilan. Yang kedua, analisis berdasarkan teori partisipasi masyarakat. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Media sosial menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritik kebijakan pemerintah. Selanjutnya, kesimpulan, kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, namun tetap memiliki batasan hukum sesuai Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Fenomena no viral no justice menunjukkan rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlakukan penegakan hukum yang adil, transparan, serta penggunaan media sosial yang bertanggung jawab agar prinsip persamaan di hadapan hukum tetap terjaga. Izin? Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Baik. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Izin? Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, mohon diterima. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Ya, begini ya. Kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting. Rekomendasi buat masalah ini. Ada nggak, Min? Ada dong. Video ini menunjukkan bagaimana suatu kasus bisa menjadi viral di media sosial dan menimbulkan berbagai pendapat dari masyarakat. Dari kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum dan opini publik. Seringkali masyarakat merasa bahwa suatu kasus baru mendapatkan perhatian setelah menjadi viral. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang kurang percaya terhadap proses penegakan hukum yang berjalan. Namun di sisi lain, masyarakat juga harus tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam menyampaikan pendapat, kita juga harus tetap memperhatikan etika, fakta, dan aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan fitnah maupun pelanggaran hukum lainnya. Dari video ini, kita dapat memahami pentingnya membangun budaya taat hukum, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Selanjutnya, rekomendasi atau solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan tersebut.
Pada slide ini menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat memang merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang 1945. Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap memiliki batasan hukum, termasuk dalam penggunaan media sosial. Fenomena no viral no justice menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki rasa kurang percaya terhadap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak agar kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, masyarakat juga perlu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, misalnya dengan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar dan tidak mudah terprovokasi oleh opini yang beredar. Baik dari aparat, maka prinsip persamaan di hadapan hukum dapat tetap terjaga. Apa dampaknya kalau masyarakat mulai percaya bahwa viral lebih ampuh daripada jalur resmi? Itu saja. Bagaimana sikap kita selaku mahasiswa dalam kasus ini? Menjawab pertanyaan dari Nindya, apa dampaknya kalau masyarakat mulai percaya viral lebih ampuh daripada jalur resmi? Yaitu, 1. Menurunnya kepercayaan terhadap lembaga resmi. Yang kedua, budaya mencari perhatian di media sosial meningkat. Yang ketiga, munculnya penghakiman publik. Yang keempat, jalur hukum dan prosedur resmi dianggap tidak penting. Dan yang kelima, penyebaran hoaks dan informasi tidak lengkap. Jadi itu pertanyaan, apakah sudah memuaskan? Bagaimana mahasiswa menyikapi dari kasus fenomena informasi. Nah, jadi kita jangan langsung percaya atau ikut menyebarkan informasi tanpa mengecek fakta. Lalu yang kedua, itu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Jadi kita menggunakan media sosial memang bisa menjadi alat kontrol sosial, tapi juga bisa membantu mengangkat kasus yang diabaikan. Tetapi penggunanya harus tetap berdasarkan data dan tujuan mencari keadilan, bukan sekadar sensasi atau mencari popularitas. Yang terakhir itu mendorong penegakan hukum yang adil. Jadi mahasiswa dapat menyuarakan bahwa hukum seharusnya bekerja tanpa harus menunggu kasus menjadi viral. Semua warga berhak mendapat keadilan meskipun tidak memiliki perhatian publik. Itu saja, terima kasih. Apakah sudah puas? Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karul Anam. Saya mendapatkan kehormatan yang cukup tinggi di sini untuk menyampaikan sebuah pantun singkat. Dan sebelumnya, apakah suara saya cukup jelas di sini? Jelas, nanti dicakepin ya, Khairul. Baik, terima kasih, Ibu. Pantunnya singkat saja. Pantunnya cukup singkat saja. Pulang sore beli pati. Cakep. Pati diolah penuh kasih. Cakep. Justice. Harap jangan di bawah hati. Sekian dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Saya wassalamualaikum bro.